Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok pertama ingin mempresentasikan atau membuka diskusi dengan tema manajemen sumber daya manusia strategik. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Said, yang kedua ada Irmayanti, yang ketiga ada Rizka Amalia, dan yang keempat ada Nur Aulia Ramadanti, dan yang terakhir ada saya sendiri, Bang Budi Sulardi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Rizka Amalia, karena ada anggota kami yang lagi terkendala jaringan, jadi tidak bisa masuk di Zoom ini. Untuk itu, langsung saja kepada Saudari Rizka Amalia untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia sendiri. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses penangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat saat organisasi memerlukannya. Lalu, untuk tujuan dari MSDM sendiri di sini kami paparkan ada 4. Yang pertama, ada tujuan organisasional yang disingkat, yaitu untuk dapat mengenali keberadaan MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkah yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga, tujuan sosial untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Lalu yang terakhir ada tujuan personal, yaitu untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Lalu sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih dulu kita akan membahas apa sih perbedaan tentang manajemen SDM dengan manajemen personalia. Jadi secara singkat, manajemen SDM yaitu seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Sedangkan manajemen personalia yaitu seluruh karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Lebih lanjut tentang perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, yaitu manajemen personalia memfokuskan perhatian mereka pada input dan kegiatan atau program, sedangkan manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatiannya pada output, yaitu sumber daya atau kekuatan yang dihasilkan oleh manusia atau karyawan atau pekerja dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Fokus perhatian manajemen personalia adalah personal atau orang-orang yang bekerja pada sebuah organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah merencanakan, meningkatkan kualitas, memelihara, dan mendayagunakan kekuatan yang berasal dari orang-orang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia strategik akan disampaikan oleh Saudari Irmayanti. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen strategik.
Adapun manajemen strategik ini sendiri didefinisikan sebagai orientasi organisasi dan rencana tentang bagaimana tujuan bisnis harus dicapai melalui orang. Hal ini didasarkan pada 3 proposisi. Yang pertama, bahwa modal manusia merupakan sumber utama keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang melaksanakan rencana strategis. Dan ketiga, bahwa pendekatan sistematis harus digunakan untuk mendefinisikan arah dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Kemudian ada keterkaitan antara manajemen strategik dengan MSDM. Manajemen strategik dan MSDM adalah 2 komponen yang saling bergantung pada hubungan 2 arah. Yang mana manajemen SDM sendiri berfungsi untuk menganalisa masalah dan dampak dari rencana strategik tersebut terhadap SDM untuk kemudian menginformasikannya ke bagian perencanaan strategi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen yang akan disampaikan oleh Saudara Said. Padanya dipersilakan. Said tidak ada suaranya. Tes. Ada nggak suara saya? Ya, sudah ada. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang tujuan manajemen. Di mana tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber yang minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa, sehingga akan menghasilkan kontribusi terbaik. Kombinasi ini menghasilkan pengurangan beberapa biaya. Kata manajemen mengambil konsep kata merencana sebagai garis besar konsep. Manajemen memang mengajarkan tata kelola sebuah perusahaan, sehingga segala aktivitasnya bisa dikontrol dengan baik. Beberapa pandangan menurut tokoh tujuan atau konsep manajemen, yaitu pertama, menurut Hawthorne dan Hans Witt, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja bersama dengan kelompok secara efisien. Di mana juga menurut Robert L. Terwilly dan M. Gen Efford, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Konsep manajemen. Konsep manajemen sebagai pengetahuan. Manajemen menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Dengan manajemen, alasan dan proses manusia bekerja sama dapat diukur dan evaluasi. Sebagai seni, manajemen bukan hanya sebatas teori. Dia bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang tidak bisa diprediksi. Ketika berada di lapangan, manajemen dibutuhkan untuk bisa bekerja luwes dalam menghadapi segala tantangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tujuan dan konsep manajemen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya ada isu konsep manajemen sumber daya manusia strategik yang akan saya sampaikan. Jadi, isu konsep manajemen strategik ini yang ada dalam cakupan MSDM atau manajemen sumber daya manusia strategik diantaranya adalah talent management, yaitu bagaimana organisasi mampu memenangkan persaingan melalui bakat,
continuous improvement, yaitu memiliki inovasi yang fokus dan berkelanjutan selama waktu tertentu. Knowledge management, yaitu mendapatkan, memenangkan, saling bertukar, dan menggunakan knowledge untuk menghasilkan pembelajaran kinerja. Resourcing, yaitu menarik dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Learning and developing, yaitu menyediakan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk belajar dan berkembang. Reward, yaitu menentukan apa yang diinginkan organisasi dalam jangka waktu yang panjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan pemberian penghargaan, menerapkan dan melakukan pencapaian target bisnis, dan memberikan kebutuhan stakeholders dan isu tentang employee relation, yaitu menentukan perhatian organisasi terkait dengan keinginan yang harus diselesaikan, dan melakukan perubahan keinginan dalam mengelola organisasi yang berhubungan dengan karyawan dan serikat dagang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari hasil diskusi tersebut dapat dari kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri mencakup hal penting, yaitu yang pertama organisasional, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan personal. Manajemen sumber daya manusia itu erat kaitannya dengan manajemen strategik, karena keduanya itu saling bergantung dan berhubungan. Adapun konsep dari manajemen ialah sebagai pengetahuan dan sebagai seni. Demikian hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.